Dua pendiri ormas besar itu bersaudara dan belajarnya sama-sama. Sama-sama berangkatnya bareng, satu nasab yang sama, belajar di satu guru yang sama, kembali yang sama, punya misi yang berbeda. Yuk kita buktikan. Saya agak panjangin sebentar nih ya. Satu, namanya Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Kemudian nanti mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Kedua, siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebetulnya bukan nama asli, nama aslinya Muhammad Darwish. Muhammad Darwish. Cuma nanti saat pergi ke Mekah, keduanya ini oleh gurunya Muhammad Darwish diganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Nah, pertama, dua-duanya ini bersaudara. Bersaudara, ketemu nasabnya di saudara jauhnya. Muhammad Hashim Al-Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Bernawa, Pangeran Benawa bin Abdurrahman. Abdurrahman nama aslinya Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Bapaknya Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Bertemulah nasabnya di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Nanti kita jelaskan siapa Maulana Ishaq ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini nasabnya nyambung ke sini Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Haji Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Kiai Murtada, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Sini. Maulana Ishaq. Bertemu di sini. Ya. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah satu dari dua anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra yang membawa Islam, asalnya dari Mesir, datang dengan 8 orang temannya atas perintah dari kekhilafahan Turki supaya datang ke Nusantara memberikan nilai-nilai Islam. Namanya Ahmad Jumadil Kubra. Punya 2 orang anak, satu Maulana Ishaq, yang kedua Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Maulana Ishaq ini nanti yang akan melahirkan 2 keturunan ini. Syarif Abdullah ini tinggalnya di Mesir, tidak ikut ke Nusantara. Tapi nanti pada tahun sekitaran awal abad ke-15 akan bertemu dengan seorang perempuan luar biasa yang sudah masuk Islam, anaknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu siapa? Nama aslinya Pamenah Rasa. Pamenah Rasa punya kekuasaan yang luar biasa, luas ya. Kalau dari Cirebon batas Jawa Tengah sampai dengan ke ujung wilayah Banten, ibu kotanya di Bogor. Dulu namanya Pamenah Rasa. Pamenah Rasa ini dulu inspeksi datang ke wilayah Subang pada masa itu sampai dengan ke Karawang. Di Karawang itulah bertemu dengan seorang perempuan yang bersih luar biasa, cantik, taat, sedang baca Quran. Muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu karena dulu menimba ilmu Qurannya di Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka disebut dengan Syekh Qura. Syekh Qura. Siapa perempuan ini? Namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Jatuh cinta dengan Nyai Subang Larang, menikahlah dengan beliau ini. Setelah menikah, pada tahun 1423, memiliki keturunan pertama laki-laki, diberi nama dengan Walang Sungsang. Walang Sungsang. 1426 punya anak yang kedua, perempuan, diberi nama Nyai Rara Santang. Rara Santang. 1427 lahir anak yang ketiga, diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Nah, kakak ini, 2 kakaknya, Walang Sungsang dengan Rara Santang, kemudian muncul satu masa ingin berhaji. Datanglah ke kota Mekah. Ya. Kemudian mereka datang ke Mekah setelah menunaikan ibadah haji, berganti nama. Ini Walang Sungsang menjadi Ki Abdullah Iman. Kan yang ini ya, Abdullah Iman namanya. Gelarnya Ki Samadullah. Gelarnya Ki Samadullah. Kiai Samadullah. Samadullah. Ini Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Saat akan pulang di jalan bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah langsung meminang Syarifah Mudaim untuk dijadikan istrinya. Menikahlah kedua orang ini, lantas berangkat ke Mesir.
Di Mesir kemudian mereka menyatu bersama-sama berumah tangga melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. 20 tahun belajar di sini, belajar dengan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, belajar dengan ulama-ulama besar, sampai setelah matang kembali dia akan menengok kakeknya datang ke Prabu Siliwangi, ya. Karena kakeknya tinggal di wilayah Jati, diberikan kekuasaan di situ, diangkatlah dan dikenal dengan Sunan Gunung Jati di kemudian hari. Itulah Syarif Hidayatullah, keturunan dari sini. Sedangkan Ki Samadullah pergi ke satu wilayah dikenal dengan Lemah Wungkuk, minta izin pada bapaknya untuk memajukan wilayah itu. Di Lemah Wungkuk itu, Masya Allah, itu etnisnya campuran. Ada orang Cina, orang Arab, orang lokal, masih belum bagus. Minta izin supaya ditata. Campuran dalam bahasa lokal itu disebut dengan caruban. Oh, caruban. Begitu datang ke sini, ya, dikelola, dirawat dengan baik sampai tumbuh pesat luar biasa. Masya Allah, tiba-tiba melihatlah seorang anak perempuan, putri dari seorang pembesar Syah Bandar namanya Ki Gedeng Alang-Alang, punya putri namanya Nyai Kencana Larang. Kencana Larang. Ya. Menikah dengan Kencana Larang. Setelah menikah, untuk mengabadikan namanya maka disebut dengan Caruban Larang, Caruban Larang, Caruban Larang. Lisan orang sana menyebut Caruban, 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 berubah sekarang menjadi Cirebon, 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 Cirebon. Nah, muncul Cirebon. Ibunya Nyai Subang Larang sudah lama berumah tangga, ingin menengok. Di perjalanan lewat di satu daerah, ajalnya tiba, meninggallah di situ. Untuk mengenang sampai sekarang disebut dengan daerah Subang. Orang Subang belum tentu tahu itu. Nah, ya. Nah, terus apa cukup? Jadi muncul Cirebon. Nah, karena Cirebon sudah maju, maka kemudian diangkatlah, diberi gelar oleh Prabu Siliwangi, diberi gelar namanya Mangkubumi. Ya, Mangkubumi. Ini pertama gelar ini. Mangkubumi itu artinya khalifah fil ard. Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi itu bumi, khalifah mangku, yang merawat, memangku bumi. Jadi gelar mangku bumi itu sama dengan khalifah. Jadi salah total kalau mengganti gelar khalifah menjadi mangku bumi. Sami mawon. Khalifah itu ya mangku bumi. Itulah pertama kali gelarnya diberikan. Nah, yang ingin saya sampaikan itu satu keturunan yang sama dari Ahmad Jumadil Kubra, punya anak itu. Kisah ini bukan fiktif, bisa dibaca. Yang paling bagus judulnya Api Sejarah. Ada 2 jilid karya sejarawan muslim namanya Ahmad Mansur Suryanegara. Ahmad Mansur Suryanegara yang dari Bandung. Jilid yang pertama warnanya hitam, halaman 148. Itu dimulai di situ kisahnya. Yang punya bukunya silahkan. Nah, apa hubungannya dengan yang paling atas? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu berangkatnya bareng, satu keturunan, berangkat bareng. Di Mekah itu berguru pada seorang ulama besar, alim luar biasa dari Minangkabau, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada juga yang menyebutkan riwayat dari Sambas, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Belajar dari situ, setelah selesai, dua-duanya punya keunikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang sekali praktek. Ya, tidak terlalu banyak teoritis. Langsung praktek. Begitu pulang ke Nusantara, langsung mempraktekkan ajaran-ajarannya, membuat persyarikatan, kemudian persyarikatan Muhammadiyah. Muhammad itu nama Nabi, Yah itu nisbah, mengikuti. Jadi ingin memperbaiki keadaan seperti sesuai dengan Nabi. Bikin rumah sakit, bikin sekolah dan sebagainya. Praktek dakwah. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Muhammad Hashim Al-Asy'ari, Masya Allah, beliau itu senang nulis kitab. Beda dengan Ahmad Dahlan. Menulis kitab sampai ada 19 karya beliau dihimpun di satu kitab besar. 19 kitab, dari mulai pertama adab dalam menuntut ilmu, kedua risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ada kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, sampai 19 kitab. Masya Allah. Jadi akan menyeimbangkan, saudaranya praktek, yang satu memberikan teorinya. Itu asalnya. Dan kalau Anda baca buku aslinya, kitabnya, Masya Allah, itu sama persis, gak ada bedanya. Aliran-aliran menyimpang yang di tanah Jawa disebutkan sama sekali. Misal, risalah Ahlussunnah wal Jamaah buka halaman ke-9.
Faslu awal zuhuril bid'ah fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha. Pasal menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa dan siapa tokoh-tokohnya. Bid'ah yang dimaksudkan bukan fikih tapi akidah. Tapi akidah. Halaman ke-10 paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan baris yang keempat. Silahkan lihat. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran bid'ah itu adalah Syiah Rafidah. Syiah, ya. Beliau langsung menyebutkan, bukan saya. Beliau langsung yang menyebutkan. Asalnya semua sunni, kata beliau itu. Semua sunni. Cuma terjadi di tahun 1333 Hijrah, sama dengan 1909 Masehi. Datang tiba-tiba entah dari mana, ada satu aliran disebut dengan Syiah. Pekerjaannya, yasubbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Seringkali mencela dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Disebutkan dalilnya, hadisnya. Kemudian halaman yang ke-11-nya, wa minhumul abahiyuna, ada aliran kepercayaan abal-abal, abahiyun, semua boleh. Siapa mereka? Yang merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, hatinya merasa sudah bersih, jernih. Sehingga kalau sudah bersih jernih itu tidak berlaku ketentuan dan larangan. Jadi kalau nggak sholat pun nggak apa-apa karena sudah dekat dengan Allah. Gelarnya tinggi, Pak Kiai. Pak Kiai kok nggak sholat ya? Kan sudah adzan. Jasad bapak bersama adik, tapi roh bapak sedang sholat. Nah itu diantara yang kacau itu ya. Jadi larangan nggak berlaku karena sudah dekat dengan Allah. Ini penyimpangan langsung disebutkan di Quran surah ke-2 ayat 80 Al-Baqarah. Ya. Ada lagi aliran yang reinkarnasi tanasukhil arwah, ya. Bahkan ada jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh, disebutkan oleh beliau. Siapa itu? Itu yang mengaku menyatu dengan Tuhan, Allah sudah menyatu dengan dirinya, manunggaling kaulah Gusti. Siapa kamu? Saya adalah Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Nah itu sudah lain. Jadi itu diantara kitab-kitab beliau. Nah, jadi tidak ada bedanya. Kisah yang terakhir yang ingin saya tutup, satu kali muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berkunjung ke Kauman ke Jogja. Karena Ahmad Dahlan pulang ke Kauman, Hasyim Asy'ari pulang ke Tebu Ireng ke Jombang. Datanglah dari Jombang itu, kemudian ke wilayah Kauman, dilihat di situ. Kok ini beda ya katanya. Balik lagi ke Tebu Ireng. Syekh katanya, itu ada aliran di Kauman yang menyimpang. Bagaimana caranya? Begini. Siapa orangnya? Namanya sekian. Ciri-cirinya bagaimana? Seperti ini. Itu bukan menyimpang. Itu saudara saya. Bantu sana balik lagi. Masya Allah. Ketika membantu balik lagi, kemudian sampai di situ berumah tangga, punya anak namanya Ahmad Azhar Bashir. Sampai kemudian jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang digantikan oleh Amin Rais, digantikan oleh Syafi'i Ma'arif, digantikan Din Samsudin. Agustus nanti mau muktamar itu. Ya, mau diganti lagi karena sudah 2 periode. Saya baca itu. Jadi saya tahu itu, ya. Sama juga NU juga begitu, sama sampai sekarang, sampai Akil Siraj, ya. Hasyim Muzadi digantikan Akil Siraj, sekarang mau nyalon lagi yang kedua itu, ya. Jadi insya Allah baca. Dengan membaca itu menambah wawasan kita, jadi paham, bersikap kita bijak. Saya semua dibaca, walaupun yang dibaca itu tidak semua harus diamalkan. Saya baca, informasi saya baca, Bapak Ibu mau tanya apa saja, insya Allah kalau tahu saya jawab. Tanya musik, saya nggak pernah main musik, saya nggak suka. Dan bukan bagian dari hal yang penting. Tapi teorinya saya hafal. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, D, B, C, D, A, B, C, D, A, B, G, A, B, C, saya tahu itu. Ya. Jadi bersikap dengan baik. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini karena kita harus berpindah tempat juga. Jadi barangkali itu materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga dengan pertemuan kita, sebagian dari pertanyaan yang belum terjawab nanti akan disimpan, mudah-mudahan bisa dijawab di pertemuan yang akan datang. Saya sebelum akan akhiri, yang pertama, ada 3 pengumuman dari saya. Yang pertama, saya minta anak yang paling kecil, laki-laki. Ada 2 orang, yang paling kecil. 2 orang. Laki-laki. 1, 2. Yang paling kecil, usianya yang paling kecil. Sini maju ke depan. Boleh sama bapaknya di bawah. Bapaknya aja boleh. Saya punya hadiah. Satu lagi, mana satu lagi itu? Satu lagi Pak, maju Pak. Ya itu ya. Satu lagi ada. Oke. Baik. Karena lewat belakang, hadiahnya di belakang insya Allah. Ya. Baik.
Hari ini kita cukupkan dulu untuk materi kita. Kalau ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya pribadi, mohon tinggalkan dan maafkan segala kekeliruan saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, ada himbauan tadi disampaikan kepada saya supaya Ramadan kita lebih bermakna, banyak bacaannya. Ada himbauan bagi yang ingin memperbanyak amal ibadahnya di masjid ini, bisa menitipkan buku dengan judul apapun yang sekiranya bisa dibaca, ya. Kalau Anda datang misalnya satu orang bawa satu buku, kan banyak yang bisa dibaca, ya. Jadi tadi ada masukan yang sangat positif saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.